Alah, coba percaya kae ngapusi gitu. Kadang-kadang sampai muncul seperti itu. Mengapa? Karena sudah terbiasa berbohong, tidak jujur. Tetapi bagi orang yang jujur, mesti akan aku nek sing ngomong kae aku percaya, aku apa mesti jujur kok. Ora ndedet yo ora ndedet tenan. Nek ndedet yo ndedet tenan. Ya lek jajan lho. Kok ndedet duwe aku kok ngono mamane. Kita mangkat, tengkalo yo dijajakke tenan. Oh, jujur tenan cah iki. Kan ngoten. Aku agak lemes kok mamane, jujur. Nah, maka kejujuran itulah yang harus kita angkat dan kita bawa dalam perilaku kita sebagai seorang muslim. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, monggo diingat itu tadi. Berlaku jujurlah karena kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada ketakwaan. Dan janganlah berbuat bohong. Mengapa? Karena kebohongan itu akan membawa kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu nek ra hati-hati akan menjerumuskan kepada neraka. Monggo niki sabda Nabi, pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu ngulinake, selalu berperilaku jujur. Kejujuran memiliki buah yang baik yang dapat dipetik oleh pemiliknya. Berikut buah dari kejujuran. 1. Nek awake dhewe jujur itu 1. Menentramkan hati dan menenangkan jiwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sidqu tumakninatun. Kejujuran itu adalah ketenangan. Jadi ini awak dewi jujur, ini yang sak gon-gon ngono tenang, gitu. Jadi tidak khawatir. Kenapa? Karena kita berperilaku jujur, orang ngapusi. Maka orang yang jujur itu relatif tenang. Digawa nanti ya tenang, alah tenang wae. Awak dewi iso jujur, nek orang lakoni ya orang lakoni tenang. Dipanggil nenggone Pak Polisi, nek awak dewi gak nglakoni ya tenang. Ora apa-apa ning kono. Kenapa? Karena kita juga terbiasa berperilaku jujur. Nah, itu 1. Jadi jujur itu menentramkan hati dan menenangkan jiwa. Gampang turu. Awake dhewe niku mek nyuwun sewu kalau dandanan kita itu biasa-biasa saja jujur. Ngoten kan jane ya turu ki ya kepenak ya. Ya ora perlu ning salon-salon lah. Salone dhewe, salon halo-halo niku lah ya iso. Ya, itu kan kadang-kadang kita kan nggak jujur, pipine jane gak merah, neng di merah, ya jane ya gak apa-apa, seneng-seneng wae. Tapi kan kesenangan pipi merah itu sebenarnya di rumah, tidak di tempat jagong. Kenapa? Karena dandan itu ya sesungguhnya adalah yang paling berpahala itu hanya untuk suami, bukan untuk wong liya gitu loh. Maka sebenarnya dandan yang paling bagus itu ya di rumah. Ora pas lunga, ning awake dhewe kan prakteke beda. Ning suwalike ning omah ya ting semplah ngono ora gagas dandan. Nek lunga dandan, wis ngeti wong ya ora patut gitu ya. Gitu. Nah, makanya kan kita kadang-kadang nggak jujur lunga kuwi. Mlakune ngono kadang-kadang kita itu nggak jujur kok, berjalan di depan umum dengan berjalan sendiri itu juga beda kok. Nek jujur ya tenang wae lah. Ya, tenang nek memang irunge pesek ya wis pesek ora apa-apa, jujur anu to. Selasa dudut bendina malahan alergi nanti malah sulaya. Itu 1, menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Yang kedua, orang yang berlaku jujur menyebabkan keberkahan dalam usaha. Jujur mendatangkan keberkahan dalam usaha dan menambah kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Penjual dan pembeli masih boleh memilih untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan atau cacat dan berdusta, maka akan dihapus berkah pada keduanya. Nah, jadi penjual dan pembeli itu akan lebih baik ketika
kita jujur. Ini ki barangnya anyar mas, mamane kita klengkeng ya, klengkeng itu seringkali gen ketok seger kan disirami tiap pagi. Maksudnya klengkeng sing wis didol itu loh, gen ketok seger. Iki klengkeng anyar mas, anyar. Jane wis pirang-pirang dino itu mamane. Masa dipangan itu ya agak beda, wong barang layu disiram itu beda kok. Nggih anyar mas, dek ben anyar niki tapi mau seminggu teng mriki. Lah ngono kan jujur. Dek ben anyar teng mriki mon seminggu. Biasanya nggih sekilone regane 30.000 niku gandeng pun anu nggih selawe mboten napa-napa mamane. Lah itu kan kita jujur saling ridho. Nggih. Atau mohon maaf kita kadang-kadang beli sesuatu. Kalau jenengan tuku pakaian kan mesti dibuka sik, biar didelok jahitane. Enek sing bredel pora, enek sing suloyo pora. Itu dalam rangka apa? Kita saling jujur. Kadang-kadang kan enek penjual itu pakaian dibuka-buka anu kan gak entuk. Ratu puasa buka-buka. Itu kadang-kadang kan sampai seperti itu. Padahal untuk apa? Ini untuk membuktikan bahwa sing dodol ya jujur, sing tuku ya jujur. Jadi ketika masih dalam hal bertemu di situ nyang-nyangan itu kita boleh kok. Umpamane nyuwun sewu nyacat, lha niki ngeten kok. Nek entuk dilongi 10.000 nggih. Ngono lah, itu kan kita boleh. Jadi nduduhke cacate gen apa? Gen regane berkurang itu kan juga boleh-boleh saja. Kenapa betul-betul cacat? Kecuali kalau nggak cacat yang awake dhewe nyacat lah kuwi sulaya. Nggih, ngoten. Makanya kejujuran itu penting bagi penjual maupun pembeli. Maka dikatakan tadi nek dodol sarung-sarunge rada suwek ya ngomongke wae sarunge rada suwek niku jenengan mboten napa-napa. Mboten napa-napa kula ndek jahit kok mungkin tak jahite. Itu kan ndak masalah. Ngoten. Atau ketika kita beli buah-buahan, buah-buahane ya wis rada sulaya sithik. Jujur ae niki pun rada pinten-pinten dinten iki Pak, mengke eco mboten. Lah mboten napa-napa wong ngidam kok wong omah kok umpamane. Itu kan kita ya boleh-boleh saja dengan harga yang disepakati. Karena hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan mendatangkan keberkahan orang yang jujur itu. Kemudian yang ketiga, jujur itu mengantarkan pelakunya meraih kedudukan para syuhada. Dengan kejujuran seseorang dapat meraih kedudukan para syuhada berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha asy-syahadata min qalbihi shadiqan, ballaghahu Allahu manazilas syuhada wa in mata ala firasyih." Barang siapa yang meminta mati syahid kepada Allah dengan jujur dari hatinya, maka Allah akan menyampaikannya pada kedudukan para syuhada sekalipun matinya di atas tempat tidur. Orang yang mati syahid itu kan sebenarnya yang syahid tenanan itu kan di medan perang. Atau kali bagi perempuan melahirkan meninggal dunia itu matinya juga mati syahid. Awake dhewe numpak perahu kelem, iya mati syahid. Tapi ada orang yang mengatakan itu syahid dunia. Kalau syahid akhirat ya betul-betul kayak zaman dulu, memang mati di medan perang atau mati kita dalam rangka untuk berjuang mencari nafkah, kecelakaan dan seterusnya. Nah itu mati syahid. Nah tetapi ada orang yang berazam, ya Allah matikan hamba dalam keadaan syahid, ya Allah, betul-betul dari lubuk hatinya jujur tenan, aku pengen mati syahid. Maka Allah akan menggolongkannya sebagai orang-orang para syuhada meskipun matine yo biasa. Maksudnya di tempat tidur itu kan biasa, loro pirang-pirang dino terus mati. Itu berarti kan mati di tempat tidur, tidak di medan juang, tetapi dia juga berjuang di atas tempat tidur, berjuang dengan sakitnya. Nah maka Allah pun akan menggolongkannya sebagai para syuhada kalau dia jujur di dalam hatinya, selalu minta kepada Allah, ya Allah matikan hamba dalam keadaan syahid. Itu boleh awake dhewe seperti itu, tapi yang penting jujur, orang gurneng lidah tok. Mosok nek apa ono gak sedo aku wis gak mati syahid gak apa-apa, wis gak samangkat, itu mamane kadang-kadang begitu. Kemudian yang keempat, menyelamatkan pelakunya dari bencana. Dikisahkan bahwa ada seorang yang melarikan diri kemudian berlindung kepada seorang yang soleh dan berkata kepadanya, sembunyikan aku dari orang-orang yang mencariku.
orang soleh itu kemudian berkata kepadanya, tidurlah di sini. Kemudian ia menutupinya dengan seikat daun kurma, dikudungi daun kurma. Daun kurma itu kan kayak belara atau kayak nggon salak itu ya, ya seperti itu, nek dikudungi seperti itulah. Terus kemudian orang yang mencarinya datang, moro tekok. Ya orang soleh, hai kisana atau hai fulan, adakah orang yang ada di rumahmu ini? Kemudian orang soleh tadi berkata, ia ada di bawah daun kurma itu. Jujur tahu. Namun mereka mengira bahwa orang soleh itu mengejeknya, maka mereka pun meninggalkannya. Akhirnya orang tersebut selamat berkah kejujuran orang soleh. Jadi ngomong ke apa aneke, ini dikira guyon. Wah jenengane guyon. Kebun. Padahal jujur ngomong tenan nek mau dhek turu nang kono kuwi terus ditutupi blarak. Gitu loh. Atau orang dulu ketika dikisahkan ada sahabat yang begini. Ada sahabat yang dikejar-kejar oleh orang kafir, kemudian dia minta bersembunyi, kemudian dia sembunyi di rumahnya. Maka kemudian dia berdiri di depan pintu, nunggu sing goleki. Ditanya, ya fulan, apakah anda melihat si A? Sejak saya berdiri di sini, tidak ada seorang pun yang lewat sini. Iya, iya. Kan jujur ngomong apa nek sejak saya berdiri di sini itu kan sejak saya ngadeg ning ngarep pintu. Nek mau pagok ning ngarep pintu kok nek mau ning jero omah didodok kok. Kemudian dia masuk, setelah masuk dia keluar berdiri di depan pintu. Sejak saya berdiri di sini ora nek wong lewat babar blas. Kecuali sampean gitu. Kan jujur kuwi yo an. Tetapi melindungi kan apa? Melindungi seorang mukmin yang dikejar oleh orang kafir. Itu dalam hal seperti itu ya boleh-boleh saja. Jujur yo an. Kuwi yo ora ngapusi, jujur. Ngomong kene sejak saya berdiri di sini tidak ada orang yang lewat sini kecuali Anda yang datang ini. Kan ngoten. Wala angel to niku yo an. Itu. Wis dalam hal bahasa sekarang ngono yo bahasa molak-walik bahasa, maka kita juga hati-hati. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk-bentuk kejujuran itu diantaranya pertama, jujur dalam berbicara. Pokoknya ngomongnya jujur. Kalau tidak jujur dalam perkataan, maka kita termasuk orang munafik. Tanda-tanda orang munafik itu kan ada 3. Yang bicara dusta, yang janji mengingkari, yang dipercaya khianat. Itu hati-hati lah ini loh. Jadi 3 hal ini kalau kita sampai ada, ya ini bagian dari tanda-tanda orang munafik. Yang kedua, jujur dalam muamalah. Muamalah ya ngondol tinuku wau lho. Jadi seorang muslim kita bermuamalah itu harus jujur. Nek ijol-ijolan jujur. Kan kita jual beli itu tidak harus dengan uang, boleh kita barter. Barter ki aku duwe wedang teh sak ceret, tak ijolke wedang kopi sak porong. Wis rasa hitungan, pokok ijol-ijolan. Itu kan boleh. Itu ya bagian dari jual beli, ijol-ijolan. Namanya barter. Tapi kita kan kadang-kadang ya iso wae kono duwe jahe sak porong, tak ijoli duit 30.000 kan boleh ya kan. Dijual beli itu kan hakikatnya yo pokoknya jual barang kowe rido. Ha ya nggih. Tak wae 30.000 wis pas ikhlas. Wis. Itu halal jadi milik kita, duit halal milik dia. Atau kita punya kambing 10 diijoli sapi loro. Oh. Itu orang niku ya. Nek kambingnya etawa sing super ya itu lah. Ya. Itu makanya itu kan boleh kita barter begitu boleh, itu juga jual beli dan kita jujur. Nah, maka itulah kejujuran dalam kehidupan itu memang sangat kita butuhkan supaya kita ini termasuk orang-orang yang berperilaku jujur. Kemudian jujur dalam tekad, orang ragu-ragu. Pokoknya nek duwe tekad ya jujur tenan nek aku pengen sesuk kuwi arekan lelungan yang di Jogja tenan wis mbok pikir arek Jogja tenan aku golek gawean
Maka ketika orang yang sudah bertekad dan tekadnya ikhlas lillahi ta'ala golek gawean, ya semangat mangkat. Buat digoyah-goyahke dienggak-enggok guys, tidak goyah. Itu orang yang jujur dalam tekad. Kemudian jujur dalam janji seperti tadi, jujur dalam keadaan. Maksudnya keadaan itu nek memang keadaannya awake dhewe itu duwene ya kaya ngene iki ya wis kaya ngene iki lah, jujur lah. Awake dhewe sing gak jujur itu kan jadi nganten. Gak duwe klambi nganten kan nyewa. Jane ya gak jujur kaya keadaane jane ora patek ndedet ya nyewa itu lho kan. Nah ini ya piye meneh jare gen kepoto alah ngrusak urip pisan rek ngono ya kan. Tetapi kita kadang-kadang kan tidak jujur itu dalam kebohongan. Mereka dulang-dulangan yang mesok kehidupan sehari-hari buat dulang-dulangan. Ora angan dhewe-dhewe yo kan. Artinya ya kebohongan-kebohongan yang kadang-kadang kita tampilkan di publik tapi tidak nyata dalam kehidupan. Mereka foto wong loro mesra banget ngono ya. Terus kok nggon status gitu ya. Ning kok ya ngerti-ngerti ora. Yang sering buat status itu kan perempuan, kalau laki-laki kan jarang-jarang wong lanang wi foto bareng bojone dikodhokoke status ngono jarang-jarang banget. Ora enek malahan. Jarang banget. Tapi kalau ibu-ibu banyak juga nggih. Nek enggak wong lanang kok ora seneng ngono ngopo ya? Nah, mungkin enggak jujur barangkali. Ya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu jujur dalam keadaan. Nah, maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita singkat. Baik, pernah suatu ketika dalam urusan mencari hadis itu bahwa Imam Bukhari mengisahkan ia pernah pergi mencari seseorang untuk golek hadis. Jadi Imam Bukhari itu kan perawi hadis yang meriwayatkan hadis, tapi golek sanatnya yang ini memang sampai kepada Rasulullah. Dilewati si A, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda beginian, ya, kowe krungu kok nggone sapa? Sanad itu diturut ngoten niku. Pertama mamane kok nggone Afif krungu kok nggone Rozan ditelusur nek krungu ngendi kok nggone Mas Topik krungu nggone sapa? Diturut terus sampai dengan Rasulullah. Nah, suatu ketika dia menemui ada seorang yang punya hewan, duwe sapi, duwe jaran ya, punya kuda. Itu jane dhek ora ndek panganan apa-apa. Ning ia menunjukkan bungkusan kain seolah-olah di dalamnya ada gandum. Jadi akan diwehke jarane gen nyedak terus dicekel. Nggawa bungkusan. Biasanya apa? Cara istilah kan dikombor ngono lah. Komborane ketika itu dengan gandum. Kan jarane seneng to roh. Juragane nggawa petukan ngono. Petukan biyen wi isine gandum. Wah, gawa ngene iki ngono. Kemudian dia pegang kudanya. Tapi setelah dibuka ora eneng apa-apane. Yo, kering jarane kan wis dikencang. Tadinya jarane dilepaskan, kemudian dia minta supaya kudanya mendekat itu dengan diiming-imingi kaya akan diwehi gandum. Makanya kan kudanya mendekat. Maka ketika melihat seperti itu, kemudian si Imam Bukhari begini, apakah betul-betul kamu ini mempunyai gandum? Maka orang itu menjawab, tidak. Aku mengelabui kudaku seolah-olah ada gandum dibungkus dengan kain tadi. Kemudian Al-Bukhari berkata, kalau begitu aku tidak akan mencari hadis dari orang yang berbohong kepada hewan. Loh, sampai luar biasa nih. Bularkan boleh hadis ini betul-betul mutawatir sampai kepada Rasulullah apa tidak, nanti menjadi hujah hukum apa tidak. Niku ngantek enek wong pernah ngapusi jaran, ngantek gak dipercaya loh, hadisnya gak tinggal loh akhirnya. Kowe tahu ngapusi jaran nek coba nek awake dhewe nek dihitung-hitung ngono kuwi ping pirang-pirang lho ngapusi ngono kuwi. Mamane nyeluki kucing. Pus. Ning kono gak diwehi apa-apa iki. Lho, ping pirang-pirang lho awake dhewe ngono kuwi berarti. Nyeluki sapi, nyeluki wedhus, nyeluki pitik dan seterusnya. Ketoke kaya nggawa panganan bae nggur ngapusi apa istilahnya ngeprank. Nah, itu coba kita berkali-kali. Mulane awake dhewe niku ya dadi gak mungkin nggawa hadis sing betul. Kenapa? Karena memang kulino berbohong. Maka sampai Imam Bukhari itu golek hadis betul-betul orang yang terpercaya tidak pernah bohong meskipun karo kewan. Iki karo wong ketoke gak tahu bohong, ning karo kewan iki mau nguran.
karo apa karo kuda karo jaran, pernah membohongi aja sampai hadisnya kemudian tidak diterima, tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah betapa pentingnya dalam kehidupan itu kita berlaku jujur, baik jujur kepada sesama, jujur ya kepada hewan, maupun jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah dengan kejujuran itu akan membawa kemanfaatan bagi kehidupan kita sekalian, dan itu insya Allah juga akan membawa hidup kita itu hidup yang tentram, hidup yang bahagia fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan membawa manfaat dan banyak salahnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.